mahasiswa jurusan Teknik Elektro konsentrasi Teknik Telekomunikasi dan Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan tahun 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pulse Amplitude Modulation. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi dan Transmisi Telekomunikasi dengan dosen pengampu Ibu Hajiat Budiana. Untuk itu, kita langsung saja memulai dengan slide pertama. Sebelum memulai pembahasan mengenai Pulse Amplitude Modulation, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai modulasi. Apa sih modulasi itu? Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Biasanya, sinyal yang dicampur adalah sinyal berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah. Dengan memanfaatkan karakteristik masing-masing sinyal, maka modulasi dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi pada daerah yang luas dan jauh. Sebagai contoh sinyal informasi berupa suara, gambar, data, dan lain sebagainya, agar dapat dikirim ke tempat lain, sinyal tersebut harus ditumpangkan pada sinyal lainnya. Dalam konteks radio siaran, sinyal yang menumpang adalah sinyal suara, sedangkan yang ditumpangi adalah sinyal radio yang disebut sebagai sinyal pembawa atau sinyal carrier. Berikutnya adalah modulasi pulsa. Seperti yang terlihat pada gambar, pada modulasi pulsa, pembawa informasi berupa deretan pulsa-pulsa, ditunjukkan oleh garis berwarna biru yang ditunjukkan oleh nomor 2. Pembawa berupa pulsa-pulsa ini kemudian dimodulasi oleh sinyal informasi, sehingga parameternya berubah sesuai dengan besarnya amplitude sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Continuous wave modulation, parameter pembawa berupa sinyal kontinu atau sinusoidal, berubah sesuai perubahan sinyal pemodulasi. Pulse modulation, parameter pembawa berupa sinyal pulsa diskrit, berubah sesuai perubahan sinyal pemodulasi, sehingga terbentuk seperti pada gambar di sebelah kiri. Modulasi pulsa terbagi menjadi dua. Yang pertama, analog pulse modulation yang terdiri dari PAM atau pulse amplitude modulation, PWM, pulse width modulation, dan PPM, pulse position modulation. Yang kedua adalah digital pulse modulation yang terdiri dari PCM atau pulse code modulation. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bentuk atau cara kerja sinyal modulasi pulsa. Yang akan saya jelaskan pada video kali ini mengenai PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Berikutnya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu Pulse Amplitude Modulation. Pada Pulse Amplitude Modulation, amplitude pulsa-pulsa pembawa dimodulasi oleh sinyal pemodulasi. Amplitude pulsa-pulsa pembawa menjadi sebanding dengan amplitude sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitude sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula amplitude pulsa pembawanya. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, garis berwarna biru menunjukkan amplitude sinyal pemodulasi, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan pulsa-pulsa. Lalu, bagaimana sih pembentukan pulse amplitude modulation? Pembentukan sinyal termodulasi PAM dapat dilakukan dengan melakukan pencuplikan atau sampling, yaitu mengalihkan sinyal pencuplik dengan sinyal informasi. Proses ini akan menghasilkan pulsa pada saat pencuplikan yang besarnya sesuai dengan sinyal informasi atau pemodulasi. Pada proses pemodulasian ini perlu diperhatikan bahwa kandungan informasi pada sinyal pemodulasi tidak boleh berkurang. Gambar di samping menunjukkan 3 bentuk sinyal. Yang pertama, atau pada gambar A menunjukkan sinyal asli. Gambar B menunjukkan PAM polaritas ganda. Dan gambar C menunjukkan PAM polaritas tunggal. Slide berikut ini menjelaskan mengenai pencuplikan pulse amplitude modulation. Suatu bentuk gelombang analog dicuplik pada suatu frekuensi cuplik atau frekuensi sampling yang tetap Fs sama dengan 1/T dan merekonstruksinya dengan menggunakan suatu low pass filter. Sistem pencuplikan dibentuk pada tahun 1933 oleh Henry Nyquist ketika ia memperoleh frekuensi sampling minimum yang diperlukan untuk mengekstrak suatu informasi dalam suatu sinyal kontinu. Kriteria Nyquist digambarkan oleh persamaan berikut. Fs lebih besar sama dengan 2Fm, di mana Fs adalah frekuensi sampling atau pencuplikan. Fm sama dengan frekuensi maksimum sinyal analog.
Jika frekuensi sampling lebih rendah dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal input analog, maka akan terjadi overlap atau tumpang tindih. Lalu, bagaimana proses pencuplikan pulse amplitude modulation? Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, langkah pertama digitalisasi satu bentuk gelombang yang analog adalah untuk menetapkan satu set waktu diskrit, di mana bentuk gelombang sinyal masukan dicuplik. Jika pencuplikan terjadi, seringkali bentuk gelombang asli dapat dengan sepenuhnya direkonstruksi dari urutan cuplik menggunakan suatu low pass filter untuk menyisipkan atau memilih dan melewati frekuensi rendah antara nilai-nilai cuplik. Kita masuk pada penjelasan yang terakhir, yaitu mengenai flowchart pulse amplitude modulation. Flowchart pulse amplitude modulation merupakan gambaran algoritma dalam mengkonversikan suara pengguna menjadi sinyal digital, kemudian sebaliknya menggunakan teknik pulse amplitude modulation. Gambar sebelah kanan ini merupakan bentuk flowchart dari pulse amplitude modulation. Yang pertama, data input berupa suara, lalu recording, lalu diproses modulasi amplitude suara hasil rekaman dengan pulsa generator. Selanjutnya sample and hold, dan data output berupa suara kembali. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.